Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di channel saya, yaitu Bisa Tilawah. Maksudnya diharapkan dengan channel ini, setelah menonton dari channel ini, sekiranya diharapkan dapat bisa meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Nama saya adalah Busairi, dan dalam keseharian itu ikut dalam kegiatan mengajar Al-Quran. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Materi ini saya dapat juga dari pelatihan-pelatihan yang beberapa kali saya ikuti, dan juga didapat dari ketika saya belajar bersama guru-guru saya. Kita kepada materi, yaitu surat Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat yang dimulai dengan Bismillah, yang merupakan bagian dari ayat tersebut, yaitu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ini, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika membaca Bismi. Jadi terkadang kita membacanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, padahal sebenarnya di dalam ayat tersebut ada suatu bacaan, yaitu huruf sin itu dibacanya ketika sukun adalah sedikit tertahan. Jadi ketika saya latihan dijelaskannya lebih pasnya atau lebih tepatnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bukan Bismillah, bukan cepat seperti itu, tetapi agak terhenti sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah sudah dapat perbedaannya? Jadi bis agak terhenti, disambung. Juga hirwah, di sana anginnya lepas ya, bukan tertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kalau seperti ini agak kurang tepat katanya, seperti itu. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sana biasanya yang bagian yang kita terlewat. Selanjutnya ayat kedua. Ayat 2 dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi bagian yang sering saya temui kesalahannya seperti ini. Nah, jadi agak memantul sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agak memantul, lamnya itu kurang tepatnya. Dalam istilah Al-Qur'annya itu disebut tawallud. Huruf yang tidak mantul tetapi ikut termantulkan. Jadi bukan alham tapi langsung mengalir. Alhamdulillah. Nah, apakah sudah terlihat perbedaannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillah. Nah, itu kurang tepat ya, atau bukan cara yang tepat bacaannya. Selanjutnya kesalahannya juga di sana, tetapi bacaannya ini agak tertahan. Contohnya seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hal seperti ini juga pernah saya temui ketika saya ikut salat di masjid ya. Imamnya membaca seperti itu, jadi dibacanya agak tertahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya ayat kedua dibacanya seperti ini, Ar-Rahman. Di arrohnya juga tertahan. Bacaannya itu mengalir ya, Ar-Rahmanirrahim. Jadi terbacanya
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, yang seperti itu juga tidak tepat. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi mengalir anginnya. Selanjutnya ayat keempat. Ayat keempat bacaannya Maliki Yaumiddin. Nah, jadi seperti itu. Kesalahan yang sering saya temui di ayat 4 ini adalah ketika mim qasrah bertemu dal itu bertasdid ke dal, tetapi dibacanya malah seperti huruf ta. Jadi seperti ini yang tidak tepatnya ya. Maliki Yaumiddin mid. Nah, padahal middin huruf dalnya itu kental dan sifat huruf dalnya itu jelas terdengar. Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Itu tidak tepat karena menyambungnya malah ke huruf ta. Ya, selanjutnya ayat kelima bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya itu kesalahannya di bagian iya, langsung saja tidak terbaca bertasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal terbaca tidak bertasdid. Tapi aneh ya, bagian yang keduanya malah terbaca benar. Iyyaka na'budu wa iya malah terbaca benar. Juga ada juga yang malah keduanya itu tidak kena ya, terbacanya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak terbaca tadinya. Jadi harus jelas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ayat ke-6 ya, ayat ke-6 bunyinya Ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sana biasanya hanya terpengaruh bunyi huruf di bagian ihdinas. Jadi ihdinas harus jelas naknya, bukan menjadi ihdinas, bukan seperti itu ya. Hal itu sering juga terjadi ketika mungkin yang baca kurang belajar atau sempat lupa dengan belajarnya dan terbiasa membaca seperti itu. Jadi hindari pembacaan ihdinas sirat, tapi ihdinas harus jelas. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Musnya juga agak tertahan seperti bacaan bismillah tadi, huruf sin sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin di sana jarang menemukan kesalahan kecuali tidak bisa membedakan huruf sa dan sa lah. Jadi itu awal ayatnya huruf sod, jadi dibacanya si bukan si. Sirata itu tidak tepat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi seperti itu. Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika di akhir ayat ini yang sering terjadi kesalahan itu di bagian ghairil mau. Nah, di sana ada banyak yang membaca seperti ini. Ghairil makdu. Jadi bukan makdu lah, tetapi ghairil maghdubi alaihim. Huruf ain huruf ain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Jadi dolnya panjang dulu baru ke bersambung ke lam. Dol. Nah, bukan dolin, bukan langsung dolin, tapi diidghamkan dulu karena bertasydid, dimasukkan dulu ke huruf lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga walad itu sifat hurufnya tetap ada huruf dotnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi seperti itu. Jadi materi ini saya dapat ketika pelatihan guru Al-Quran, dan saya dengarkan ketika imam membaca waktu salat itu. Saya dengarkan apakah bukan mencari kesalahan, tetapi apakah sudah pas seperti yang waktu saya pelatihan saya dapatkan ilmunya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila merasa terbantu dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini. Insyaallah saya akan upload lagi beberapa materi yang berhubungan dengan pembacaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.